Dan ya kayak gini top view untuk ikan-ikan kesayangan saya. Tuh, top view-nya kayak gini teman-teman. Tuh warnanya gonjreng-gonjreng ya. Dan tentunya tuh ikan pada bermain. Hai teman-teman semuanya, masih stay di channelnya Noni Bonce ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan pantau terus bakal ada video apa dari saya. Hari ini mau ngapain? Tetap stay, tonton sampai video saya selesai. Yuk. Oke, hari ini kolam yang ini yang semi karet. Untuk jenis terpalnya ini semi karet, bagian indukan betina saya belum saya kuras karena nunggu libur minggu depan aja. Hari ini rada capek karena kemarin full gosokin itu ya si kolam tengah itu, jadi hari ini belum nguras, ini minggu depan aja. Dan kita pindah ke tengah-tengah ini aja ya. Gak tahu kenapa nih pada di dasar. Coba kita pancing kasih makan dikit. Ini ada sebagian dari udah naik. Oh, ternyata perlu dipancing teman-teman. Ini ada beberapa ekor dari kolam tengah saya masukkan ke sini teman-teman. Tuh. Oh, dia mau naik kalau dikasih makan ternyata ya. Tuh. Sambil pantau mereka makan, kita kasih makan juga yang kolam ini tengah. Ini udah mulai udah mulai menikmati suasana. Ini airnya rada dingin teman-teman ya. Airnya rada dingin. Karena apa? Karena saat ini kita udah masuk di musim dingin, Musim dingin seilah kayak apaan. Ya kalau orang Jawa ini kita udah masuk di musim bediding. Musim bediding itu sekitaran bulan-bulan gini lah, sampai nanti kurang lebihnya Agustus, akhir Juni ya. Ya kurang lebihnya antara Juni, Juli, Agustus gitulah. Itu udah mulai udaranya sangat dingin, dan ini udah kayak puncaknya sih di akhir Juli ini ya. Kalau malam dingin banget. Itu bikin kondisi ikan kita itu kadang gampang terserang penyakit, gampang gampang berjamuran, terus nggak nafsu makan, terus ya nggak begitu agresif kayak biasanya kalau saya pantau ya. Dan solusi saya ya kurang lebihnya kita kurangin airnya aja. Kalau saya gitu sih, saya nggak pakai heater, saya tanpa pakai heater ya teman-teman. Tuh kolam saya ada heater cuma nggak saya pakai, dan buatnya kecil sih. Kalau untuk ukuran kolam 1x1 meter ini kurang maksimal lah heaternya, jadi saya nggak pakai. Jadi sejak ngerawat ikan koki saya nggak pernah pakai heater sih teman-teman. Jadi ya saya seringnya sih kurangin air, tambah air kalau memang perlu dikuras karena lumutnya udah tebal dan batu siolitnya udah waktunya ganti. Ya udah saya bakal ngeset ulang batu siolitnya, ganti yang baru gitu aja sih kalau saya sejauh ini. Dan kalaupun misalnya telat nguras, biasanya sih tanda-tandanya ikan itu nggak mau makan, jadi dia nggak nyaman sama kondisi airnya. Terus banyak di dasar, nggak di atas. Terus ya ikannya nggak begitu gesit lah. Itu hasil pengamatan saya sih. Dan kalau musim-musim bediding ini, kalau teman-teman mungkin ada
heater dan ngerawat ikan kokinya di akuarium, bisalah dikasih heater ya. Kalau outdoor seperti saya ini, dia apa namanya, asupan sinar mataharinya cukup lah. Ini nggak full terpapar sih, pagi terpapar bentar doang, kalau sore juga terpapar. Terus apa namanya, kalau hujan airnya nggak masuk. Kalaupun ada yang masuk itu di bagian sini ya. Itu sebagian apa namanya, sebagian air hujan. Kalau hujan turun, ini masuk Juni dan Juli kemarin juga sempat hujan. Jadi apa namanya, itu airnya masuk ke sini ya udah dikurangin aja kalau saya gitu. Dan musim-musim berdiding ini kita harus ekstra hati-hati ngamatin ikan ya pokoknya. Kalau ikan kita ada yang sakit dikarantina aja ya. Itu sih kalau saya sih nggak apa namanya, nggak terlalu ribet-ribet banget, karena ya sebisanya saya sih ya. Jadi untuk teman-teman di musim saat ini ya, musimnya masuk udaranya dingin dan air bisa suhunya tiba-tiba turun dingin banget ya. Apalagi daerahnya mungkin yang deket apa namanya, gunung ya, seperti di daerah Muntilan atau daerah mana itu, Ngawi, daerah Wonosobo atau daerah Tulungagung atau daerah mana itu yang dingin-dingin. Nah itu kita harus pantau lah ngerawat ikan seperti ini ya, karena resiko untuk apa namanya, diserang penyakit lah ya kalau dingin gitu. Dan kadang ya ikannya tiba-tiba ngambang gitu dan udah nggak gerak nih. Ini kemarin dikuras, biasanya sih sekitar 1 minggu gitu airnya kolam terpalnya biasanya udah mulai nampak lumutnya. Ini saya kan bersihinnya apa namanya, nggak bersih banget lah. Dengan kata lain, lumutnya masih nempel, tapi nggak apa-apa. Tapi kalaupun teman-teman ada yang nggak pengen nguras total seperti yang saya lakukan saat ini, karena lumutnya nggak mau dibuang, ya nggak apa-apa. Sempat ada yang komen kalau saya sih sayang mbak kalau dibersihkan kayak gitu, bakteri baiknya apa namanya jadi hilang. Nggak apa-apa, itu untuk kuras ikan kayak gini tergantung selera ya, dan tergantung kondisi kolam dan ikan masing-masing aja. Kalau memang dirasa perlu kuras total ya nggak apa-apa, kuras aja. Kalau saya sih gitu, biar ikan juga perkembangannya oke, makannya lahap ya, dan tentunya ikannya juga gesit dan ya apa namanya, ikan apa namanya nggak gampang terserang penyakit. Kalau saya gitu sih. Alhamdulillah ikan-ikan saya ini nggak ada kena kutu ya, nggak ada terserang kutu Argillus atau kutu jarum. Kalaupun memang awal beli ya saya karantina dulu sebelum saya cemplungin ke kolam, karena kalau udah ada yang terserang kutu itu cepet banget nularnya teman-teman tuh. Ya ini sedikit cuap-cuap di apa namanya, di siang hari ini, kebetulan siang ya, sambil pantau tipis-tipis si ikan saya ini ngemil. Dan tentunya teman-teman kalau mau komen-komen boleh pada ngemil tipis-tipis. Nah makan tetap sih ya teman-teman, kalau saya pagi sore makan pelet sih campuran lah, pokoknya sedapatnya pelet saya. Pakai agaru oke, pakai apa namanya sakura pelet yang perpak 10 ribuan tuh nggak apa-apa, pakai PF 1000 juga nggak apa-apa, pakai Saki Hikari kalau ada lebihan dana juga nggak apa-apa, pakai MB Food juga nggak apa-apa. Nggak harus pakai satu tipe pelet ya, pokoknya sedapatnya aja sih. Kadang kan emang pelet di tempat saya beli itu kadang ada, kadang nggak ada, ya udah sedapatnya aja. Mau dikasih aerator kayak gini tambahan juga nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Yang penting sirkulasi airnya, filtrasi airnya itu bikin ikan nyaman lah ya. Kalau saya sih simpel gitu aja.